Kisah mengharukan para penghafal Al-Quran. Jangan matikan aku sebelum menghafal Al-Quran. Saat itu tepatnya tanggal 5 Oktober tahun 2008, seorang gadis kecil Indonesia mengalami musibah yang luar biasa di negeri antah berantah nan jauh, Syria. Gadis kecil ini terjatuh dari ketinggian sekitar 15 meter dan terbanting-banting di anak tangga amphitheater Roma di Busrah. Karena kecelakaan ini gadis kecil tersebut mengalami pendarahan otak yang sangat hebat. Gadis kecil ini mesti menjalani berbagai pembedahan otak dan merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya sampai berbulan-bulan kemudian. Pada saat pendarahan masih menguasai otaknya sehingga kesadarannya timbul tenggelam, gadis kecil ini lirih berdoa, "Ya Allah, jangan matikan aku sebelum aku selesai menghafal Al-Quran." Dengan tekad yang luar biasa inilah gadis kecil ini berjuang melawan sakit di kepala yang tidak kunjung henti. Terkadang dia harus menjeduk-jedukkan kepalanya di tempat tidur untuk mengimbangi rasa sakit yang sangat di dalam kepalanya. Besarnya komitmen guna menghafal Al-Quran yang dialami oleh gadis kecil ini juga jauh di atas beban manusia pada umumnya. Betapa frustasinya dia ketika hafalan ayat-ayat Al-Quran seolah timbul tenggelam di kepalanya silih berganti dengan rasa sakit yang bisa tiba-tiba muncul kapan saja. Tetapi dia terus belajar dan terus menghafal nyaris tanpa henti. Dia hanya berhenti menghafal ketika sakit kepalanya sudah tidak tahan lagi. Di bulan Mei tahun 2010 oleh ustazahnya dia dibimbing untuk menyelesaikan ujian tahfiz setengah Al-Quran 15 juz dengan seorang syekh Qura di Damaskus. Gadis kecil ini pun lulus serta memperoleh syahadat ijazah sanad bacaan Al-Quran yang sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan tentu saja sampai kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sampai di sini, gadis kecil tersebut mencanangkan niatnya untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran penuh 30 juz pada Ramadan 1432 Hijriah. Maka target ini hanya meleset kurang lebih 3 pekan ketika pada tanggal 19 Syawal 1432 Hijriah, tanggal 19 September tahun 2011 kemarin gadis kecil ini menyelesaikan hafalannya yang 30 juz, diiringi sujud syukur orang tuanya. Allahu Akbar, atas permintaan kedua orang tuanya yang tawadu, saya periwayat kisah ini tidak dapat ungkapkan nama gadis kecil ini. Tetapi bagi para gadis kecil lainnya yang belajar Al-Quran di Madrasah Al-Quran Darul Mutakin Lil Inaats, pesantren Putri Jonggol, gadis kecil penghafal Al-Quran ini kini menjadi salah satu guru atau mudarisah ustazah mereka. Bahkan bukan hanya untuk anak-anak putri yang belajar Al-Quran di madrasah tersebut dia menjadi guru, gadis kecil penghafal Al-Quran ini juga layak untuk menjadi guru bagi kita semua para orang tua. Guru dalam hal menyikapi musibah, guru dalam hal menghadirkan Allah dalam mengatasi persoalan kita, guru dalam mengisi hidup dengan Al-Quran, guru dalam merealisasikan niat, guru dalam menjaga komitmen, guru dalam syukur dan sabar. Jika gadis kecil dengan beban sakit kepala yang luar biasa ini bisa menyelesaikan hafalan Al-Qurannya 30 juz dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun, berapa banyak yang sudah kita hafal? Berapa banyak yang kita niatkan untuk menghafalnya di sisa usia kita? Seberapa kuat niat kita untuk mengamalkannya? Kita tahu persis jawabannya untuk diri kita masing-masing. Maka memang tidak berlebihan kalau saya menyebut gadis kecil itu kini sebagai sang guru. Semoga Allah dan para malaikatnya terus mendampinginya hingga dewasa dan menjadi guru dan sumber inspirasi untuk memperbaiki anak-anak dan para orang tua dunia.